Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurmawati, stambuk 1 A11987, kelas IPTB 2009. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang protein sel tunggal, dalam hal ini mikroba Stenodemus sp, di mana Stenodemus ini berasal dari kata stem dan desmus. Stem dalam bahasa Latin berarti pengikat dan desmus berarti rantai. Sehingga Stenodemus adalah alga yang hidup berkoloni di mana antara sel satu dengan sel yang lainnya membentuk semacam rantai pengikat. Koloni Stenodemus dicirikan dengan bentuk sel pipi elip sampai panjang yang tersusun secara paralel. Stenodemus sp ini merupakan mikroalga yang bersifat kosmopolit dan sebagian besar dapat hidup di lingkungan akuatik seperti perairan tawar. Namun juga dapat ditemukan di tanah atau tempat yang lembab. Spesiesnya bertoleransi atau lebih memilih air etrofik dengan pH rendah. Suhu optimal untuk Stenodemus sp adalah pada rentang 28-30 derajat Celcius. Kandungan dan manfaatnya. Mikroorganisme Stenodemus sp ini mengandung 8-56% protein, 10-52% karbohidrat, 2-40% lemak, 3-6% nukleik aktif, asam-asam amino, vitamin, dan serat. Mikroorganisme Stenodemus sp juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan tambahan dalam bentuk protein sel tunggal, pakan alami, dan pakan ternak karena memiliki kandungan gizi yang tinggi. Media pertumbuhan mikroalga Stenodemus sp ini adalah media sintetik dan alami, di mana media sintetik ini adalah sinyal-sinyal kimia yang komposisi dan jumlahnya telah ditentukan. Sedangkan media alami dibuat dari bahan-bahan alami seperti air kelapa. Media alami juga dapat diperoleh dari limbah pembuatan produk tertentu seperti limbah pengolahan produk kacang kedelai, limbah penyuman teh, limbah cair tahu, dan tapioka. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Stenodemus sp. Pertama yaitu cahaya. Cahaya merupakan sumber energi untuk melakukan fotosintesis. Seperti halnya semua tanaman, mikroalga juga melakukan proses fotosintesis, yaitu mengasimilasi karbon anorganik untuk dikonversi menjadi materi anorganik. Oleh karena itu, intensitas cahaya memegang peranan yang sangat penting. Namun, intensitas cahaya yang diperlukan tiap alga untuk dapat tumbuh secara maksimum berbeda-beda, tergantung volume kultivasi dan densitas mikroalga. Semakin tinggi densitas dan volume kultivasi, semakin tinggi pula intensitas cahaya yang diperlukan. Faktor kedua yaitu suhu. Suhu optimal untuk kultivasi mikroalga antara 24-30 derajat Celcius dan bisa berbeda-beda tergantung lokasi, komposisi media yang digunakan, serta jenis mikroalga yang dikultivasi. Namun, sebagian besar mikroalga dapat mentoleransi suhu antara 16-35 derajat Celcius. Temperatur di bawah 16 derajat Celcius dapat memperlambat pertumbuhan, dan juga suhu di atas 35 derajat Celcius dapat menimbulkan kematian pada beberapa spesies mikroalga. Faktor yang ketiga yaitu pH. Proses fotosintesis merupakan proses penyerapan karbon dioksida yang terlarut dalam air dan berakibat pada penurunan karbon dioksida terlarut dalam air. Penurunan ini akan meningkatkan pH. Oleh karena itu, laju fotosintesis akan terbatas oleh penurunan karbon. Dalam hal ini, karbon dioksida, perubahan bentuk karbon yang ada di perairan, dan tingginya nilai pH. Faktor yang keempat yaitu salinitas. Salinitas air adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap organisme air dalam mempertahankan tekanan osmotik yang baik antara protoplasma organisme dengan air sebagai lingkungan hidupnya. Beberapa jenis mikroalga yang mengalami perubahan salinitas akibat pemindahan dari lingkungan bersalinitas rendah ke lingkungan bersalinitas tinggi akan mendapatkan hambatan dalam proses fotosintesis. Mikroalga laut mempunyai toleransi yang besar terhadap perubahan salinitas. Salinitas 20-24% adalah salinitas yang optimal. Faktor yang kelima yaitu unsur hara.
Unsur hara yang dibutuhkan terdiri dari mikronutrien dan makronutrien. Faktor yang terakhir yaitu aerasi. Aerasi dibutuhkan untuk mencegah terjadinya sedimentasi pada sistem kultivasi mikroalga. Selain itu juga untuk memastikan bahwa semua sel mikroalga mendapat cahaya dan nutrisi yang sama dimanapun berada, untuk menghindari stratifikasi suhu dan tercampurnya air dengan suhu yang berbeda, terutama pada kultivasi di luar laboratorium, dan juga meningkatkan pertukaran cahaya antara medium kultivasi dan udara. Fase pertumbuhan mikroalga Steinodermus sp. Yang pertama yaitu fase log, di mana fase log ini adalah dimulai setelah penambahan inokulan ke dalam media kultivasi sehingga beberapa saat setelahnya. Metabolisme berjalan tetapi pembelahan sel belum terjadi sehingga kepadatan sel belum meningkat karena mikroalga masih beradaptasi dengan lingkungan barunya. Fase kedua yaitu fase eksponensial, di mana fase ini dimulai dengan pembelahan sel dengan laju pertumbuhan yang meningkat secara intensif. Bila kondisi kultivasi optimum, maka laju pertumbuhan pada fase ini dapat mencapai nilai maksimum. Pada fase ini merupakan fase terbaik memanen mikroalga untuk keperluan pakan ikan atau industri. Fase yang ketiga yaitu fase penurunan pertumbuhan, di mana fase ini ditandai oleh pembelahan sel tetap terjadi, namun tidak seintensif pada fase sebelumnya, sehingga laju pertumbuhannya pun menjadi menurun dibanding fase sebelumnya. Fase yang keempat yaitu fase stasioner, di mana fase ini ditandai oleh laju reproduksi dan laju kematian relatif sama, sehingga peningkatan jumlah sel tidak lagi terjadi atau tetap sama dengan sebelumnya. Fase terakhir yaitu fase kematian. Fase ini ditandai dengan angka kematian yang lebih besar daripada angka pertumbuhannya, sehingga terjadi penurunan jumlah kelimpahan sel dalam wadah kultivasi. Fase ini ditandai dengan perubahan kondisi media seperti warna, pH, dan temperatur dalam media. Diagram alir untuk memproduksi mikroalga Steinodermus sp. Pertama yaitu karena cukup tingginya tingkat konsumsi tahu di Indonesia, maka limbah tahu pun bisa dimanfaatkan. Limbah tahu ini terbagi atas dua, yaitu limbah cair tahu dan limbah padat tahu, di mana limbah padat tahu ini dapat dimanfaatkan menjadi sumber pakan ternak, sedangkan limbah cair tahu dapat dimanfaatkan sebagai media kultur mikroalga Steinodermus sp. dan juga dapat memproduksi sel mikroalga Steinodermus sp. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.